Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cikgu Resti. Bersama saya Resti Rismayanti, guru di SMP Negeri 2 Riau Silit. Jangan lupa didukung terus ya channel Cikgu Resti, supaya channel ini tetap berkembang dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe bagi yang belum subscribe, like, comment, and share. Nah, di video kali ini Cikgu Resti bakal membahas kelas seni budaya, yaitunya tentang bab 3 kelas 8 SMP dengan judul Gaya dan Bernyanyi Lagu Daerah. Ekspresi dan rasa percaya diri saat menyanyikan lagu bisa menjadi modal penting dalam bernyanyi, termasuk menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah memiliki lirik sesuai dengan bahasa daerah yang bersangkutan dan bernuansa kearifan lokal. Lagu daerah sering dinyanyikan secara tersendiri atau bersama yang dinyanyikan pada tradisi-tradisi di daerahnya. Jadi, lagu daerah di Indonesia ini sangat beraneka ragam karena daerah di Indonesia sangat banyak dan bermacam-macam. Bagaimana dengan kalian semuanya? Sudahkah menyanyikan lagu daerah dengan ekspresi yang tepat? Selanjutnya, kita akan masuk saja kepada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yaitu 3.2, memahami teknik dan gaya lagu daerah dengan 2 suara atau lebih secara berkelompok. 4.2, menyanyikan lagu-lagu daerah 2 suara atau lebih secara berkelompok. Kemudian setelah kita membahas mengenai kompetensi dasarnya, selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari bab 3 ini, murid diharapkan mampu untuk mengidentifikasi keunikan lagu daerah Indonesia, 2 membandingkan keunikan lagu daerah Indonesia, 3 mengidentifikasi musik tradisi atau daerah Indonesia, 4 membandingkan musik tradisi dan fungsi musik masa kini, 5 melakukan teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi, 6 bernyanyi lagu daerah secara unisono, 7 mengomunikasikan teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah secara unisono dalam musik tradisi baik dengan lisan maupun tulisan. Selanjutnya saya membahas mengenai pengertian menyanyi. Menyanyi berasal dari kata dasar nyanyi. Menyanyi memiliki kata kerja sehingga menyanyi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Menyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia. Dengan aktivitas menyanyi, manusia dapat mengungkapkan perasaan melalui nada dan irama serta kata-kata. Menyanyi bisa dilakukan oleh perorangan dan berkelompok. Selanjutnya saya akan membahas yang pertama, pengertian lagu daerah. Lagu daerah merupakan lagu yang berasal dari suatu daerah serta dinyanyikan secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah tersebut sesuai dengan budaya dan adat istiadatnya. Lagu daerah menjadi identitas suatu daerah. Lagu-lagu daerah pada umumnya diiringi dengan seperangkat alat musik daerah yang sering disebut dengan karawitan. Karawitan sendiri merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut seperangkat alat musik tradisional lengkap secara orkestra. Selanjutnya, saya akan membahas yang keduanya yaitu ciri-ciri lagu daerah. Lagu daerah memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah teks lagu menggunakan bahasa dan dialek setempat sehingga sulit dinyanyikan oleh seorang yang berasal dari daerah lain karena kurangnya penguasaan dialek atau bahasa setempat sehingga penghayatannya kurang maksimal. Yang kedua, menceritakan tentang keadaan lingkungan ataupun budaya masyarakat setempat yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Ketiga, irama dan melodi daerah bersifat sederhana sehingga untuk mempelajari lagu daerah tidak dibutuhkan pengetahuan musik yang cukup mendalam seperti membaca dan menulis not balok. Yang keempat, jarang diketahui pengarangnya.
Yang kelima, mengandung nilai-nilai kehidupan, unsur-unsur kebersamaan sosial, serta keserasian dengan lingkungan hidup sekitar. 6. Mengandung nilai-nilai kehidupan yang unik dan khas. Selanjutnya yang terakhir ada dibawakan dan diiringi oleh musik daerah setempat. Kemudian fungsi lagu daerah ada 6 juga. Yang pertama sebagai sarana hiburan, yang kedua media komunikasi, yang ketiga mengiringi upacara adat, 4 media penerangan, yang kelima media ekspresi dan komoditas, yang keenam pengiring tari dan pertunjukan tradisional. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai gaya menyanyi lagu daerah. Setiap daerah memiliki gaya musikal yang berbeda-beda. Begitu pula dengan istilah yang dipakai untuk menyebut penyanyinya. Sebagai contoh, di Jawa, Bali, dan Sunda, penyanyi lagu daerah yang diiringi dengan musik gamelan disebut sinden. Gaya musikal merupakan ciri khas atau karakteristik musikal dari beberapa kondisi. Gaya musikal lagu daerah ada 3. Yang pertama gaya lokal, yang kedua gaya individual, yang ketiga gaya periodikal. Gaya bernyanyi lagu daerah pada umumnya mencerminkan ciri khas masyarakatnya. Sebagai contoh, gaya bernyanyi lagu daerah Sunda dan Jawa pada umumnya lebih kalem dari lagu daerah Betawi. Lagu daerah juga dinyanyikan dengan teknik ucapan atau artikulasi daerah, sehingga teknik menyanyikan lagu daerahnya juga berbeda-beda. Lagu daerah pada umumnya dibawakan oleh paduan suara dan dinyanyikan secara unisono atau satu suara. Saya akan membahas menyanyi secara unisono. Unisono adalah salah satu jenis paduan suara yang menggunakan satu suara dalam penampilannya, sehingga tercipta suara yang harmonis dan kompak. Menyanyi secara unisono adalah menyanyi dalam satu suara, sehingga menyanyi unisono membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyanyi, yaitunya sebagai berikut. Yang pertama, pernafasan. Pernapasan itu ada 3 jenis. Yang pertama pernapasan dada, yang kedua pernapasan perut, dan yang ketiga pernapasan diafragma. Bagian rongga dada mengembang merupakan ciri dari pernapasan dada. Pernapasan ini akan menghasilkan suara dengan nada-nada yang rendah. Dan bagian rongga perut yang mengembang merupakan ciri khas dari pernapasan perut. Suara yang dihasilkannya sangat keras sehingga kurang baik digunakan dalam bernyanyi. Yang ketiga ada pernafasan diafragma, merupakan jenis pernapasan yang paling cocok digunakan dalam bernyanyi. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai intonasi. Berbagai latihan untuk melatih intonasi antara lain ada 3. Yang pertama, iringi latihan dengan alat musik melodis seperti piano, gitar, atau kecapi, dan lain-lainnya. Yang kedua, lakukan bahan latihan dengan nada naik turun. Terakhir, lakukan bahan latihan dengan perubahan pada tempo dari lambat menuju cepat atau sebaliknya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang artikulasi. Artikulasi yaitu cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Kebiasaan berbicara yang baik akan memudahkan terhadap aspek artikulasi. Artikulasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lainnya sikap badan dan bentuk atau posisi mulut. Selanjutnya saya jelaskan mengenai yang keempat, yaitunya penjiwaan atau ekspresi. Hal yang tidak kalah penting dalam bernyanyi adalah penjiwaan atau ekspresi. Penghayatan terhadap lagu yang baik akan menumbuhkan ekspresi yang baik pula. Ada langkah-langkah dalam menumbuhkan ekspresi, yaitunya sebagai berikut. Yang pertama, menghafal lagu dengan baik. Yang kedua, memahami tanda-tanda dinamik, tempo, dan tanda-tanda musik lainnya yang terdapat dalam lagu. Yang ketiga, mengetahui maksud penciptaan lagu. Keempat, memahami frasering atau pemenggalan kalimat-kalimat dalam lagu. Yang terakhir, mengetahui latar belakang penciptaan lagu tersebut.
Cukup sekian video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Jangan lupa ya dukung terus channel ini supaya berkembang dengan baik. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum semuanya.